Sejak virus Corona 19 masuk di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar segala kegiatan dilakukan dari rumah, sebagai bentuk upaya mencegah penyebaran virus ini, baik dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan. Sistem belajar yang berubah dapat menghilangkan hak-hak belajar siswa. Terdapat surat edaran terkait dengan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yang di dalamnya mengatakan bahwa penerapan belajar dari rumah bukan berarti guru hanya memberikan tugas kepada siswanya, namun ikut berkomunikasi dengan orang tua untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Peran orang tua di masa pandemi ini sangat penting, di mana orang tua menjadi jembatan antara anak dengan guru untuk menciptakan kembali hak-hak belajar anak yang sebagaimana mestinya. Selama belajar di rumah, waktu bermain dan belajar anak cenderung berantakan. Untuk itu, perlu membentuk sikap disiplin pada anak, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan agar terus mendampingi proses belajar di rumah. Apa saja yang perlu dilakukan orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah? Yang pertama, kita harus pahami dulu nih, pentingnya belajar dari rumah saat pandemi. Nah, atur juga waktu berapa lama anak belajar di depan gawai. Berikan waktu istirahat apabila anak sudah mulai merasa lelah atau hilang konsentrasi. 2. Buat kegiatan belajar menjadi nyaman dan meminimalkan gangguan. Misalnya, dengan membuat ruang belajar yang senyaman mungkin, pastikan memiliki koneksi internet, jauhkan ruangan belajar dari mainan, suara bising, dan juga pencahayaan yang cukup pada ruang belajar. 3. Memahami gaya belajar anak. Setiap anak memiliki cara belajar yang unik, sehingga orang tua perlu memahami gaya belajar anak. Sedangkan gaya belajar anak ada 3. Yang pertama, auditori, di mana kecenderungan belajar dengan cara mendengar. Misalnya, membaca buku dengan bersuara atau bergumam dan mudah ingat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Yang kedua, visual, belajar dengan cara senang melihat, yaitu senang membaca observasi dan gambar-gambar saat belajar. Ketiga, kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan, karena merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Lalu, bagaimana cara mengetahui gaya belajar anak? Ayah bunda dapat melakukan cara ini. Sering menghabiskan banyak waktu bersama anak. Perlu menanyakan kesulitan yang dialami oleh anak. Ayah bunda sering berkomunikasi dengan guru dan anak. Yang dapat dilakukan orang tua saat mendampingi belajar yang keempat yaitu buatlah daftar kegiatan harian anak. Hal ini dapat membantu anak agar tahu apa yang harus dilakukan dalam aktivitasnya. Yang kelima, berikan hadiah pada anak sebagai bentuk apresiasi. Bisa dengan memberikan pujian, waktu tambahan bermain anak, makanan kesukaan, atau yang lainnya. Selain itu, hal yang dapat dipahami orang tua saat mendampingi belajar agar efektif dan menyenangkan adalah orang tua harus memberikan contoh yang baik saat mendampingi anak-anak belajar. Setiap kata yang disampaikan dapat mempengaruhi sikap anak dalam belajar dan juga sikap kesehariannya. Hindari kebiasaan buruk membanding-bandingkan anak dan mudah emosi. Hal ini dapat mengganggu proses belajar anak.
Dalam mendampingi anak belajar, orang tua harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak.